Watu lembu itu asal mulanya adalah sebuah lembu yang asli, hidup, dan satu peliharaan. Ceritanya dipersediakan adalah untuk syukuran pada zaman perang dari Adipati Mangunjudo melawan kompeni di Kartosuro. Nah, pada saat itu ada suatu kabar berita bahwa dalam peperangan itu menang, sehingga disembelihlah 2 ekor lembu, katanya nanti setelah Adipati pulang buat syukuran. Tapi berita yang kedua menyusul bahwa berita yang selanjutnya malah justru Adipati Mangunjudo itu gugur di medan pertempuran, sehingga lembu yang sudah dipotong 2 itu dicita oleh sesepuh dari kadipaten itu sendiri, dicita jadi batu, sehingga jadilah batu lembu itu. Watu lembu adalah satu buah identitas Desa Banjarkulon. Dulu Watu Lembu setelah ada satu dinas dari arkeologi dari Yogyakarta, beliau menyatakan bahwa Watu Lembu adalah satu tanda bahwa dulu ada sebuah pemerintahan yang Watu Lembu itu sebagai pintu masuk dari sebuah pemerintahan, yaitu pemerintah Banjar Watu Lembu pada waktu itu. Jadi sejarah Banjarnegara memang terkait ada 3 toponim ya. Toponim pertama adalah Banjar Petambakan, kemudian muncul Banjar Watu Lembu, dan kemudian Banjarnegara. Nah, pada zaman Mangunjudo yang kedua pindah ke Banjar Watu Lembu atau Selo Lembu. Kemudian tahun 1831 Watu Lembu ditinggalkan karena di situ Kerajaan Banyumas dibentuk sejak tanggal 22 Agustus 1831 yang kemudian oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara dijadikan hari jadi yang lama itu. Diambil dari cerita itu, dari hasil penemuan Dinas Arkeologi, Banjarnegara ingin membuat satu momen bahwa Banjarnegara itu mempunyai hari jadi. Dan pada waktu itu ditemukan satu dokumen, yaitu ada resolusi dari Gubernur Belanda yang menyatakan bahwa perpindahan Banjar Watu Lembu dipindah ke Banjarnegara karena ada satu hal. Adapun cerita sebelum ini menjadi cikal bakal Banjarnegara, adapun kalau ceritanya di Banjarnegara dulu adalah kota yang sekarang menjadi kota pemerintah pusat kabupaten sebagai persawahan dan bukit. Nah, ketika itu butuhlah satu identitas kota yang baru, bukan Banjar Watu Lembu, tapi dibentuklah satu pemerintahan yang baru, yaitu dengan mengambil dari asal tempat itu sendiri, yaitu yang artinya Banjar adalah persawahan, negara adalah pemerintahan. Maka sampai sekarang dikenallah Banjarnegara. Kami sebagai warga masyarakat Desa Banjarkulon, ya otomatis dengan adanya satu sejarah yang sekarang yang dulu pernah terjadi di Banjarkulon, ya otomatis merasa bangga karena dulu di sini pernah didiami oleh seorang yang sudah berpikiran maju, bersosialisasi maju, dan orang yang bergotong royong maju. Karena pada waktu itu diperintah oleh seseorang yang mempunyai satu jiwa yang memikirkan sebuah masyarakat. Ya kalau sekarang kita sudah terima kasih, sudah diberi satu hadiah ini dari pemerintah kabupaten, yaitu satu pendopo yang barangkali kita tinggal nempati. Ini sudah satu penghormatan dari pemerintah kabupaten yang memberikan satu kenang-kenangan pada desa yang dulu pernah menjadi pusat pemerintahan. Ya. Untuk harapan dari kami sebagai warga Desa Banjarkulon, tentunya ya
ingin melihat atau ingin berharap bahwa Banjar Kulon ini akan lebih bisa lebih maju lagi, baik dalam pola pikir, pola taraf hidup, dan mungkin yang lain. Kedepan ini Banjar Kulon ini kan menjadi satu buah desa yang mungkin lebih dari desa yang lain, baik taraf hidup, pola untuk bangunannya, pola wajahnya atau yang lain. Nah, ini yang mudah-mudahan akan mencerminkan bahwa ini satu penghargaan untuk desa yang bersejarah.